Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan terkasih dimanapun Anda berada. Saya percaya pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Lebih baik lagi semakin optimis bahwa campur tangan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Menolong kita, menjaga kita. Mari sama-sama kita mau bersyukur pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan dan kita menyiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan benar-benar kita boleh menjadi pelaku firman. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa. Tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Sertai ibadah kami ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan saja yang ditinggikan. Berkati tools yang dipakai semua Tuhan. Jagai setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan semua kehidupan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini sebagai doa kita. Sebagai penyataan iman kita. Bahwa hanya di dalam Dia ada kekuatan. Tak ada yang suka, tak ada yang berat saat ku percaya padamu Bapa. Apa yang mustahil di dalam hidupku, Kau jadikan mungkin bagi diriku. Walau badai hidup menerpaku, aku selalu percaya firman-Mu. Saat aku selalu mengandalkan-Mu, aku pasti sanggup. Sekarang saudara dengan sungguh-sungguh. Tak ada yang suka,
Im. Ya. Kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau Tuhan ada rasa aman. Thank you Lord Jesus. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab
mengisi hari-hari ini Tuhan, kami percaya Engkau beserta kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, untuk kami memahami banyak hal. Kami tahu bahwa semuanya baik Tuhan. Semuanya untuk mendisiplin hidup kami. Kami perlu Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama. Kami siap untuk memuji, mengagungkan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap sama-sama kita memuji Tuhan, katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Apa kabar saudara? Saya percaya pagi hari ini kita adalah orang-orang yang menang. Bahkan kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kita orang-orang yang menang, Bapak Saudara, karena Tuhan, semuanya karena Tuhan. Mari sama-sama kita menjaga hidup kita hari-hari ini lebih bijaksana lagi, lebih disiplin. Kita percaya ada maksud Tuhan yang dahsyat. Amin. Haleluya. Yesus, Yesus. Mari katakan, Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita?
bersyukur pagi hari ini. Kita adalah orang-orang yang sudah lebih daripada pemenang. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Dan hanya Dia sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pengharapan kami Tuhan hanya dalam Engkau. Sungguh tidak ada yang lain Tuhan. Haleluya. Telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Yesus. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Ini pujian dari hati kami Tuhan. Haleluya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Nyanyikan dengan iman kita saudara. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku
Kami bersandar kepada sesuatu yang lain. Dan jika akhir-akhir ini hidup kami di dalam kurang perkenanan Tuhan, kasih karunia-Mu yang melimpah ini Tuhan, kami syukuri hari ini kami diizinkan lagi, diperkenankan lagi. Kami bersama-sama membangun iman kami, membangun kehidupan kami untuk menatap masa depan bersama Tuhan. Dan janji-Mu Engkau menyertai sampai berkesudahan zaman. Sebab itu tolong kami hari ini untuk bisa memahami isi hati-Mu, mengenal kebenaran firman-Mu. Kami mau membuka hati kami, telinga rohani kami, untuk Kau berbicara secara khusus setiap pribadi demi pribadi. Karena Engkau masih berbicara hari ini. Buat kami fokus secara sederhana bersama keluarga di rumah masing-masing hari ini. Untuk menikmati keintiman dengan Engkau di dalam kebenaran firman. Tolong hamba-Mu dan kami semua untuk dilayakkan kembali mengambil firman-Mu yang kudus. Tidak kami izinkan kuasa lain untuk membuat fokus kami tidak tertuju kepadamu. Mau melepaskan kesibukan sementara dari apapun pergumulan, dan kami tahu kami membutuhkan firman-Mu. Karena firman ini sungguh kami perlukan. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, dari nasi, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kami butuh kehidupan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami bersama-sama siap diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, masing-masing di rumah kita bersuka cita hari ini bisa menikmati persekutuan bersama sekalipun kita dipisahkan oleh jarak, oleh tempat. Paulus katakan memang berjauhan satu sama yang lain, namun hati kita bisa menyatu bersama-sama memuji, ya. Pagi ini tema renungan kita yaitu be strong, menjadi kuat. Semenjak musim pandemi senantiasa didengung-dengungkan. Kita harus berjuang punya imun yang kuat. Namun hari ini juga kita mau belajar bahwa lebih dari semuanya itu, kita harus punya iman yang kuat di dalam menjalani kehidupan bersama. Mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Saya ulangi Bapak Ibu, saudara sekalian. Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai 13. Yang di rumah kita semua bisa buka Alkitab kita, ya juga di layar ini kami sediakan, panitia sediakan, tim sediakan. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 30 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Mazmur nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Ayat yang ketiga, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Ayat yang keempat, Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku dari antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan menjelang pagi. Terdengar sorak-sorai. Ayat 8. Ya. Oke. Maaf. Saya pindahkan ayat 8. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan,
Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru. Dan kepada Tuhan aku memohon. Ayat 10. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur, dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaanmu? Ayat 11. Dengarlah Tuhan dan kasihlah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Ayat yang 12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikatkan dengan sukacita. Lalu ayat 13. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan diam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku menyanyikan syukur bagimu. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Teks Mazmur 30 dilatar belakangi dari seorang yang dipulihkan dari sakit penyakit. Orang yang mengalami pergumulan, yang dihadapkan dalam kematian, lalu Tuhan memulihkan hidupnya. Hari ini, mungkin Anda dan saya, saudara, Bapak Ibu, mungkin tidak sedang sakit fisik. Mungkin dalam usahanya sedang sakit. Mungkin suami istri masih sehat, tapi ekonominya sedang sakit. Rumah tangga saudara mungkin sedang sakit. Mari hari ini firman Tuhan akan menolong kita bersama menjadi orang-orang yang kuat dalam menghadapi segala kesulitan dan pergumulan hidup. Dalam kesulitan dan pergumulan di dalam mengembangkan usaha dan pekerjaan. Di dalam mengembangkan usaha, di dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Di dalam membangun dan mengembangkan, menuntun anak-anak menjadi generasi yang lebih baik dari hidup kita. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Bagaimana saya dan saudara bisa menjadi orang yang kuat, belajar seperti pemazmur yang tadinya di dalam keadaan putus asa. Seolah-olah tidak ada jalan keluar dan kekuatan yang bisa mengikuti dan membawa kehidupannya mengalami kemenangan. Namun di ujungnya, sang pemazmur punya kekuatan yang baru, punya kemenangan di dalam hidupnya. Dan Tuhan dimuliakan. Yang pertama, jika Bapak, Ibu, saya, dan saudara sekalian ingin menjalani kehidupan yang sulit ini, kita tetap menjadi orang-orang yang kuat. Tidak ada kata lain, kita belajar seperti pemazmur hari ini. Hidup fokus pada Tuhan. Ada dua binatang yang punya respon sangat berbeda ketika dihadapkan dengan badai dan hujan lebat. Yang pertama, seekor ayam. Ayam itu paling takut dan tidak suka dan tidak bisa menikmati jika ada badai dan hujan lebat. Dia akan lari tunggang langgang. Tapi ada sejenis binatang yang namanya bebek. Dia justru bisa menari-nari dan menikmati badai dan hujan lebat itu yang menimpa dirinya. Itu bebek ini sejenis penguin juga ya, termasuk itu. Makanya ada satu gereja kan di Eropa sana yang simbol gedung gerejanya bukan salib, tapi burung penguin. Ada di kota Malang sana, sebuah gereja juga simbolnya bukan salib, tapi simbolnya ayam jago. Kenapa? Mengingatkan, gara-gara ayam jago, Petrus jadi bertobat kembali. Mengingat penyangkalannya. Ada banyak simbol, ada banyak cara sesungguhnya di mana masing-masing pribadi bisa membuat itu. Yang penting simbol-simbol itu membawa saya dan saudara bisa fokus kepada Tuhan.
di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, di tengah keputusasaan. Kita mau belajar kepada pemazmur ini, fokus kepada Tuhan. Gimana cara pemazmur? Yang pertama, pemazmur fokus dengan Tuhan karena dia melihat, dia datang, dia memegang dan dia percaya bahwa Tuhan yang dia imani adalah pribadi yang tepat. Sekalipun dia sedang bermasalah, sekalipun aku punya pergumulan, aku tidak mau fokus pada pergumulanku, aku tidak mau fokus pada kesulitanku, tapi aku mau terus memandang kepada Tuhan penciptaku. Maka digunakan di dalam ayat 3 ini kata Tuhan dan Allah. Di dalam teks perjanjian lama, itu digunakan kata YHWH atau Yahweh. Yang artinya aku adalah aku. Makanya ketika di tengah badai, ketika murid-murid sedang berlayar, dan Yesus tidak ikut. Ketika Yesus katakan, ego emi, aku adalah aku. Dan badai saat itu berhenti. Mungkin kita merasa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak hadir. Tatkala kita fokus pada pergumulan kita. Coba ayo hari ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian sedang bermasalah, apapun masalah saudara. Mulai beralih, fokus kepada Tuhan. Yang berkata, aku adalah aku. Dan Musa mengalami perjumpaan itu. Ketika dia ada dalam pelarian, karena punya pergumulan masalah yang tidak bisa dihadapi. Tuhan menyatakan diri dan menemui dia. Ini aku adalah aku. Dan kata ini diulang oleh pemazmur. Tuhan Allahku. Dan kata Allah ini dalam bahasa ini digunakan kata El. Cirairi mengatakan El ini bisa juga diartikan gunung batu. Sebab itu ketika kita fokus pada yang ada dan terus hadir itu, dan dia adalah gunung batu, maka perlindungannya tidak bisa dikalahkan oleh musuh siapapun. Ayo, dalam masalah apapun, pergumulan apapun Bapak Ibu, fokus pada dia yang senantiasa hadir dan ada. Makanya kitab Wahyu mengatakan, aku Alfa dan Omega. Aku yang awal dan yang akhir. Aku yang menciptakan engkau, yang merancang engkau dan menjadikan engkau. Dan aku menyediakan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Mungkin hari kita gelap hari ini. Sebab itu 1 Korintus 10 ayat 4 Rasul Paulus mengatakan, Yesus itulah batu karang kita. Hampirilah batu karang itu. Peganglah erat-erat batu karang itu. Di tengah tenaga yang tersisa, di tengah tahapan yang masih bisa menggapai, jangan lepaskan batu karang itu. Batu karang, saudara. Yesus batu karang kita. Fokus kepada Tuhan, tidak hanya pribadinya. Tapi kita mau belajar di tengah kesulitan, kita juga fokus pada karyanya. Bagaimana masa lalu kita Tuhan sudah tolong, bagaimana hari ini sudah Tuhan tolong, pasti hari-hari yang sedang akan kita lalui juga Tuhan akan tolong kita. Tuhan, engkaulah yang mengangkat aku. Tadi ayat pertama tadi dikatakan aku berseru. Kata berseru itu tidak sekali, saudara. Di dalam bahasa aslinya berseru, 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 dan berseru sampai melihat pertolongannya Tuhan nyata di dalam hidup kita. Berapa kali harus berseru? Berseru, 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 dan berseru Tuhan sampai menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita.
Dan pemazmur ini tidak pernah berhenti berseru, dan berseru. Anda pernah melihat dan Anda mungkin pernah mengalami ketika mengalami sakit, kesulitan. Anda bergumul, Anda berdoa sampai lelah dan akhirnya Anda tertidur. Padahal mungkin berhari-hari Anda sudah tidak bisa tidur. Seperti itulah. Jangan bosan berdoanya sekali. Jangan berhenti berdoanya 2 kali. Ya. Tuhan, Engkau yang mengangkat aku. Pemazmur menyadari kemarin hari lalu-lalunya sebelum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia mengalami yang namanya ketidakberdayaan dan keputusasaan. Tapi sekarang mulai belajar memfokuskan pada karyanya. Bahwa Tuhan telah mengangkat hidupnya. Mengapa pemazmur diangkat oleh Tuhan? Ini tidak berdasarkan kelayakannya. Karena kata kerja di sini, bahasa aslinya menunjukkan bahwa dia diangkat bukan karena kelayakannya, namun dia diangkat, ditempatkan dalam posisi karena yang mengangkat itu. Pemazmur menyadari seharusnya dia mengalami kebinasaan, kematian kekal, karena Tuhan mengangkat dia. Dia diperkenankan mengalami pemulihan. Engkau menghidupkan aku di antara orang yang turun dalam liang kubur. Perhatikan. Dunia orang mati ini bukan sekedar pindah dari dunia ke dalam kubur, bukan. Ini dunia orang mati dalam arti kebinasaan. Menghidupkan, bisa juga artinya membangkitkan atau melestarikan kita sehingga hari ini kita masih ada di tempat ini, di dunia ini. Toh kalau tidak meninggalkan dunia ini, kita ada dikeluarkan dari kematian kekal itu. Tuhan mengangkat kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena hebat gagah kita, tetapi hanya karena kasih karunia-Nya. Kalau kita berpegang karya Tuhan ini, saya dan saudara akan menjadi orang-orang yang tabah, orang-orang yang kuat, yang akan mampu melewati masa badai pandemi ini dalam segala kesulitan, penderitaan, dan pergumulan kita. Karya apa yang akan membuat kita mampu dan kuat? Yohanes 5:24 katakan, Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum. Sebab ia sudah, perhatikan, dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Kalau hanya pergumulan masalah makan, kebutuhan, itu tidak sebanding pergumulan kita yang sudah dipindahkan dari kematian kekal, memiliki kehidupan yang kekal. Dan sebab itulah pemazmur bisa fokus kepada pencipta dan segala karyanya yang membuat dia tetap kuat, bisa melewati masa sulit dan tidak mengempaskan kehidupannya. Apakah hari ini Anda ingin menjadi orang yang kuat dalam mengatasi pergumulan dan masalah hidup saudara? Karya inilah yang akan memampukan saudara bisa bertahan, bisa menang. Minggu lalu, ada seorang jemaat yang bergumul satu keluarga tentang pergumulannya. Sudah berdoa dan berdoa. Sudah berikhtiar mencari dan mencari. Untuk bagaimana apa yang harus dilakukan itu bisa dikerjakan. Tetapi tidak kunjung datang jalan.
Mulai suami istri ini putus asa, hilang harapan, sekalipun dia mencoba untuk terus datang dan fokus pada Tuhan. Malam, sekitar jam 2:30 pagi, jam 2 lebih sedikit. Saya bekerja sampai lembur waktu itu sampai jam 12. Tapi ini nggak bisa tidurnya bukan karena lelah, bukan karena makanan, tapi ada sesuatu yang lain yang membuat saya harus bangun dan saya harus berdoa. Lalu saya bangun, mulai lipat tangan, istri saya juga nggak bisa tidur. Ayo kita bersyafaat kalau begitu. Kita berdoa. Kita mendoakan saya pribadi, taruh Tuhan di hati kita nggak tahu siapa. Kita ini kadang-kadang maunya Tuhan langsung kasih tahu, ini loh kamu kerjakan. Itu gampang memang seperti itu. Tapi Tuhan tidak selamanya berbuat seperti itu. Yang satu mengalami pergumulan, dia tidak putus asa, terus berdoa. Tapi yang satu Tuhan mengerjakan, membangunkan yang lain. Ayo bangun, ayo bersyafaat, ayo berdoa. Dan saya dan istri berdoa kira-kira sampai jam 4 lebih, 20-an. Kami terlelah, lalu kami tertidur. Esok pagi, kira-kira waktu istri saya lagi mencuci, ada telepon masuk. Telepon itu masuk bukan karena dirancang untuk menghubungi keluarga kami. Sang penelpon mengatakan maaf, salah sambung. Kadang-kadang seolah-olah itu kesalahan. Kadang-kadang seolah-olah itu suatu kebetulan. Tapi karena dia sudah berdoa, dia bergumul, tidak ada jalan keluar. Tuhan sedang menolong dan proses itulah yang harus dia lalui. Ketika nelpon diangkat oleh istri saya. Lalu juga sempat menyampaikan pergumulannya. Karena kami sudah doa semalam suntuk juga, Tuhan buka leng-leng-leng, Tuhan buka jalan-jalan, Tuhan ingatkan semuanya itu. Dan akhirnya keluarga yang sudah putus asa, keluarga yang sudah hampir menyerah, sekarang punya kekuatan baru. Karena Tuhan jawab tepat waktunya. Ayo, hari ini kita semua sedang fokus pada Tuhan. Kita sedang berjaga-jaga satu sama yang lain. Agar jemaat kita, saudara-saudara kita, hidup kita sendiri juga semakin melihat kemuliaan Tuhan di masa yang sulit ini. Amin, Bapak Ibu. Bisa dibantu? Oke, ya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh pemazmur sehingga dia tetap menjadi kuat dan mampu melewati masa kritis dalam kehidupannya. Kita belajar, tidak hanya fokus pada Tuhan, tapi kita mulai merubah gaya hidup kita menjadi orang yang penuh ucapan syukur. Ayat 5 dikatakan, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Menyanyi di sini, memuji di sini, tidak sekali dua kali. Terus menerus memuji, menyembah, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Sampai pergumulannya lupa. Sampai pergumulannya datang pertolongan. Dia menyanyi bukan sekali dua kali. Tapi pujian, nyanyian, penyembahan ini dinaikkan. Oh Tuhan, masalahku sangat berat, aku sangat sulit. Tapi pemazmur tetap setia, taat. Dia belajar mengucap syukur. Terlalu mudah mengucap syukur ketika keadaan berjalan dengan baik. Terlalu gampang kita melakukan sesuatu ketika semua serba normal. Tapi di tengah pergumulan, di tengah keputusasaan, di tengah kesulitan hidup, mampukah kita masih bisa bersyukur? Dan itu yang dilakukan pemazmur. Dia terus menyanyi, terus menyembah, terus memuji. Bersyukur di hadapan Tuhan karena dia tahu Tuhan mengasihinya.
Makanya orang akan berhenti mengucap syukur tatkala menghakimi dirinya bahwa Tuhan sudah tidak menerimanya. Saya yakinkan buat saudara, sebelum saudara percaya sama Yesus, menerima Yesus, Yesus sudah mengasihi Anda lebih dulu. Karena dia sudah disalibkan 2000 tahun yang lalu. Jangan sampai pergumulan, kesulitan, itu membuat saudara justru tidak datang sama Tuhan. Kalau memang saudara telah jatuh dalam dosa, telah mengkhianati Tuhan, itu kesempatan. Datang minta ampun sama dia, pujilah dia, sembahlah dia. Makanya kata bersyukur di bawah itu ucapan karena Tuhan sudah mengerjakan sesuatu di dalam diri orang itu. Jadi kita sudah dilayakkan ketika kita terima Kristus secara pribadi. Posisi kita orang kudus. Mungkin dalam perjalanan hidup ini kita sedang tidak hidup dalam kekudusan. Karena kata kekudusan juga selain suci, itu artinya dipisahkan. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah dipisahkan dari kehidupan orang dunia ini. Tapi memang masih ada di dunia. Mungkin dalam perjalanan kita sedang tercemari oleh dunia ini. Tapi janganlah berhenti di tengah kesulitan dan pergumulan. Mungkin didikan Tuhan sekalipun yang kita rasakan hari ini. Tetaplah bersyukur. Kata syukur, nyanyikan syukur ayat 13 itu. Makanya di ayat 13 supaya. Mengapa Yesus mengasihi saya dan saudara? Supaya saya dan saudara bisa memuliakan Tuhan. Supaya saya dan saudara bisa mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Tolak ukurnya sebetulnya ketika orang sudah nggak bisa mengucap syukur. Seorang itu sebetulnya sudah mengalami gangguan sakit jiwa. Perhatikan, supaya jiwaku. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Orang kalau sudah susah, tiga sisi inilah yang terserang. Saya berharap jemaat Agape tidak ada yang sedang sakit jiwa. Ayo suami istri saling berpandangan, katakan, saya belum sakit jiwa. Katakan kepada anak-anak, dan katakan anak-anak ke orang tuamu, saya belum sakit jiwa. Sebab itu buktikan kalau saudara belum sakit jiwa. Dengan cara apa? Anda masih bisa bersyukur. Ini kekuatan yang dahsyat ketika saudara dan saya masih bersyukur di tengah penderitaan, di tengah kesulitan. Makanya Yesus berkata, orang bersyukur itu orang yang bisa berkata cukup. Makanya ada ayat mengatakan, cukuplah kesusahan sehari untuk sehari. Tuhan, aku bersyukur, sekalipun sepanjang hari ini, aku dalam penderitaan. Tuhan, aku bersyukur sekalipun sepanjang hari ini usahaku belum maju. Tuhan, aku bersyukur sekalipun hari ini rumah tanggaku belum mengalami perbaikan. Aku bersyukur Tuhan sekalipun hari ini anak-anakku belum mengalami pertumbuhan yang baik. Tuhan, aku bersyukur hari ini sekalipun aku belum bisa menjadi orang tua yang sempurna. Tapi aku percaya hari yang kulewati ini, esok ada pembaharuan, esok ada pertolongan, esok ada kekuatan yang baru. Kata syukur digunakan kata yada. Dan yada itu artinya memuji Tuhan sambil mengangkat tangan. Makanya selama kita belum angkat tangan, menyerahkan persoalan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah turun tangan. Tuhan hanya datang tepat waktunya ketika saya dan saudara, Tuhan aku gak mampu, aku gak bisa. Tapi bukan berarti kita gak berikhtiar, bukan berarti kita gak berusaha. Tapi usaha yang kita kerjakan atas landasan, Tuhan aku gak mampu. Ini hambamu, ini anakmu. Sertai setiap langkahku.
Apakah hari ini saudara yang sedang mengalami pergumulan seberat apapun, baik itu sakit penyakit tubuh, baik itu sakit ekonomi saudara, rumah tangga saudara, atau anak-anak saudara, ataupun apa yang sedang Anda alami hari ini. Apakah Anda sudah menyerah, bertekuk lutut, angkat tangan di hadapan Tuhan. Engkau yang ada dan selantiasa ada. Engkau gunung batuku. Oke. Makanya di dalam ayat 12 ada ratapan, ada kain kabung. Ini menunjukkan kesusahan yang terus meningkat. Yang bertubi-tubi yang sedang dialami oleh pemazmur. Tapi ada kata tetapi itu kan berarti kontras. Memang mungkin Anda sedang ada dalam ratapan hari ini. Mungkin Anda sedang dalam perkabungan hari ini. Mungkin Anda dalam segala ketakutan, penderitaan, dan kesulitan hari ini. Tetapi ketika engkau mencoba, engkau mulai melangkah, engkau bersyukur atas kebaikan dan kasih-Nya. Di tengah penderitaan, badai, dan kesulitan, orang lain mungkin tidak bisa menari dan mengalami sukacita. Anda akan menikmati itu. Mungkin hari ini sakitmu belum sembuh. Mungkin kesulitanmu hari ini belum terselesaikan. Tetapi dikatakan, ada sukacita, ada kemenangan. Dan ini kekuatan yang dahsyat yang Tuhan sediakan buat anak-anaknya. Waktu tidak salah, Rasul Paulus mengajarkan jemaat Tesalonika 5:18. Tetaplah bersyukur dalam segala hal. Ayo, hari ini, sekalipun rumah tangga penghasilannya menurun, tapi ucapan syukur akan membuat kekuatan yang baru. Ayo, mungkin hari ini kesehatan kita sedang merosot, kita bersyukur. Nanti imun kita akan pulih, akan kuat kembali. Kita saling memberi kekuatan, kita saling mendorong. Mengucap syukur dalam segala hal. Bapak Ibu sudah bisa belajar bersyukur hari ini. Yang terakhir, apa yang dilakukan pemazmur sehingga menjadi orang yang tetap kuat di tengah penderitaan dan kesulitan hidupnya? Karena pemazmur hidup dalam perkenanannya Tuhan. Ayat 8 mengatakan, Tuhan, oleh karena Engkau berkenan. Perhatikan. Engkau telah menempatkan aku. Jadi kita berkenan bukan karena ada kelayakan apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan, bukan. Itu bukan kasih karunia. Kita berkenan karena Kristus sudah menebus kita. Sehingga posisi kita sekarang berkenan di hadapan Allah. Dan perkenanan itulah modal saya, modal saudara untuk menjalani kehidupan ini baik dalam suka dan duka. Kalau orang mengerti perkenanan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang rendah hati. Kita akan menjadi orang-orang yang punya komitmen yang tinggi dalam keadaan berhasil maupun gagal. Dalam keadaan kesulitan maupun semua serba lancar. Perkenanan Tuhan. Karena perkenanannya, karena Yesus sudah mati sang batu karang itu. Itulah tempat pijaan kita. Di mana pemazmur mengatakan, Engkau mengangkat aku di atas batu karang itu. Jadi kalau Tuhan sendiri yang meletakkan kita di atas batu karang, siapa yang akan mengajar kita? Dan batu karang itu kokoh adanya. Yesus batu karang kita. Gapailah dia. Pegang eratlah dia. Suatu hari ada seorang sedang berlayar. Karena di tengah badai. Kapalnya hancur. Berkeping-keping. Orang ini selamat dari kapal itu dan mencoba untuk berenang di atas lautan itu. Badai memang ganas, tetapi dia mencoba dengan segala kekuatannya. Berusaha mencegah kekuatannya terus ingin mencapai pantai itu. Di tengah sisa tenaga yang tersisa,
Di tengah keputusasaannya, dia mulai tenggelam dan tinggal satu tangan yang mengangkat. Dan tangan itu pas menggapai yang namanya batu karang. Di atas batu karang itu ada orang yang mengulurkan tangannya. Di tengah keberdayaannya itu dia ditarik ke atas dan didudukkan di batu karang itu. Itulah Yesus. Mungkin hari ini saudara sedang berupaya dengan kekuatan tenaga saudara. Dan saudara sudah diambang keputusasaan dan tidak punya tenaga lagi. Hari ini berita sukacita buat kita. Batu karang itu terus mengulurkan tangannya untuk kita gapai. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari hari ini kita terus perlu membangun kehidupan rohani yang lebih kuat. Membangun persekutuan yang lebih kuat dengan Tuhan. Karena Tuhan bekerja secara alami, tidak selamanya dia bekerja secara supranatural. Kesimpulan saya, firman Tuhan pada pagi ini. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat. Bukan karena hidup dalam kehidupan yang sulit ini. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat dalam kehidupan yang sulit ini. Amin Bapak Ibu. Sebab itu Rasul Paulus mengingatkan hati-hati jika kita merasa kuat dan teguh berdiri. Yang dimaksud menjadi orang kuat di sini satu. Kalau Bapak Ibu dan saya, kita tetap fokus dan kita tidak berpaling pada Yesus. Jangan sampai pergumulan, kesulitan, penderitaan, kita bergeser fokus kita. Yang kedua, kita tetap berjalan di dalam perkenanannya. Kita tetap berjalan dan hidup di dalam kasih karunia-Nya yang melimpah itu. Sebab itu surat Ibrani mengatakan, marilah hendaknya kita jangan takut menghampiri tahta kasih karunia. Karena di tahta kasih karunia itu tersedia kekuatan yang baru, tersedia hikmat yang baru, tersedia jalan keluar yang baru. Yang mungkin belum kita pikirkan hari ini. Yang terakhir, jadikan ucapan syukur menjadi gaya hidup kita. Karena gaya hidup, ucapan syukur akan menjadikan kita orang yang sehat, bukan sakit jiwa. Mari, untuk mengakhiri firman Tuhan, kita angkat satu pujian bersama. Pujian sebelum firman Tuhan tadi, saudara juga berusaha hafal yang di rumah. Mari kita angkat pujian ini kembali ketika kita sudah menerima taburan firman Tuhan bersama. Sebelum kita mengaminkan firman-Nya dalam doa, mari angkat pujian ini bersama. Persembahkan seluruh hidupku di despamu. Hanya Kau menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu. Ucapkan doa selamatkan kasih-Mu, berserah bagiku, selamanya Kau cinta. Hanya musik saja. Bapak Ibu, saudara sekalian, saya tidak tahu pergumulan saudara masing-masing hari ini. Saya juga tidak tahu sebatas mana kemampuan dan kekuatan iman saudara. Hari ini kita diajak lagi fokus sama Dia. Yang mengasihi kita, yang sudah mati buat kita. Hidup kita berharga di tangannya. Ayo,
Bentuk ucapan syukur itu adalah ketika kita menaruh hidup kita di dalam mezbahnya. Karena di mezbah itulah benda itu diletakkan. Korban itu diletakkan. Korban itu dibakar. Dan korban itulah yang membuat Tuhan dimuliakan. Dia sudah berkorban dan mati lebih dulu buat kita. Karena kasih dan cintanya. Apakah pergumulan, penderitaan, kesulitan membuat Anda tidak punya daya lagi, tidak punya kekuatan lagi untuk mengasihi Dia, untuk menyembah Dia, untuk memuliakan Dia? Hari ini, sekalipun dalam pergumulan, mintalah pertolongan Roh Kudus agar diberi kekuatan bersyukur, memuji, dan memuliakan Dia. Mari kita angkat pujian ini bersama kembali. Ayo sebagai ikrar kita bersama, kita ulangi rapnya ini bersama-sama saudara. Kau menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu, ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku, selamanya Ku cinta. Ini ikrar kami bersama. Biarlah ikrar ini berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga selesai ibadah ini. Bahkan di tengah-tengah ibadah ini, kami menjadi orang-orang yang kuat. Karena Tuhan menyertai dan ada di dalam hidup kami. Amin. Dan sempat serahkan Bapak Gembala perjamuan kudus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang kita dengarkan saudara-saudara, dan saya percaya kita semua diberkati dengan kita fokus kepada Tuhan, kita terus menaikkan syukur kita kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kehidupan kita. Terima kasih Bapak Pendeta Joko yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Dan mari kita akan langsung saja masuk dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini, saudara-saudara. Sakramen adalah sebuah upacara yang suci. Karena itu setiap orang harus memasuki sakramen ini dengan hati yang disucikan, dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Ini sebuah sakramen yang ditetapkan oleh Tuhan dan kita tidak boleh memasukinya dengan sembarangan. Dan itu mari siapkan saudara unsur-unsur perjamuan yang saudara sudah miliki. Saudara boleh menggunakan roti, kalau tidak ada hosti, saudara boleh menggunakan roti atau biskuit yang ada. Dan untuk anggurnya saudara boleh menggunakan
anggur yang sudah disediakan, ataupun sudah boleh menggunakan Fanta atau sirup yang berwarna merah yang menjadi lambang bagi tubuh Tuhan. Ya, saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan, dan setelah itu kita akan berdoa terlebih dulu. Demikian firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu tiap-tiap orang harus menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya tidak mengizinkan anak-anak diberikan unsur perjamuan ini, karena anak-anak belum bisa mengetahui dengan imannya akan tubuh dan darah Tuhan. Sehingga kita tidak akan kena hukuman menurut firman Tuhan. Itu mari kita akan datang kepada Tuhan. Sudah pegang roti atau hosti di tangan kanan saudara dan cawan air anggur di tangan kiri saudara. Saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara percaya dengan segenap hati bahwa roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan? Amin. Apakah saudara percaya bahwa cawan air anggur lambang daripada darah Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Tubuhnya suci, darahnya suci. Tubuhnya berkuasa, darahnya berkuasa. Karena itu siapa yang menerima dan memakan tubuh dan meminum darah Tuhan, hidupnya disucikan, dan dia beroleh kuasa dari Tuhan. Karena itu, pada pagi hari ini mari kita akan datang dengan berdoa serta mengucap syukur kepada Tuhan untuk pengorbanannya yang luar biasa. Tuhan, hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, kami dikuatkan dan diteguhkan, dan bahkan saat ini kami diperlengkapi karena kami satu meja perjamuan bersama dengan Tuhan, untuk kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Melalui perjamuan ini, kami mengingat akan pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Dan melalui pengorbanan ini, kami juga diingatkan bahwa kami tidak pernah sendiri, karena kami semua adalah satu tubuh Kristus. Dan melalui perjamuan yang suci ini, kami juga diingatkan akan janji Tuhan, bahwa Tuhan akan segera datang untuk menjemput gerejanya. Karena itu Tuhan, layaklah hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan, buat pengorbanan-Mu yang luar biasa, buat tubuh-Mu yang dihancurkan, yang dipecah-pecahkan, dikorbankan mati bagi kami, supaya hidup kami dipulihkan. Engkau menderita supaya kami disembuhkan, dan oleh kuasa darah-Mu dan bilur-Mu, dosa kami diampuni dan sakit penyakit kami disembuhkan. Tuhan, bahkan oleh kuasa darah-Mu, kami dilepaskan dari semua ikatan, dan kuasa-kuasa kegelapan dihancurkan di bawah kaki kami, karena oleh pengorbanan darah Yesus. Karena itu Bapa, kuduskan dan sucikanlah kedua unsur perjamuan ini, yaitu roti dan air anggur, agar kuasa-Mu menyertai sehingga setiap kami yang menerimanya, kami beroleh kasih karunia. Yang sakit kami disembuhkan, yang lemah kami diberikan kekuatan baru, yang terikat dilepaskan. Dan terlebih dari itu, kuduskan, sucikan setiap hati kami, agar kami layak menerima tubuh dan darah-Mu yang suci. Jika ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampunilah kami, biar darah Yesus membasuh dan menyucikan setiap kami. Tubuh, jiwa, roh kami, pikiran, perasaan, kehendak kami, semua disucikan oleh darah Yesus. Sehingga hari ini kami layak menerima perjamuan Tuhan. Mari kekasih Tuhan, angkat roti di atas kepala kita. Inilah tubuh Tuhan bagi kita. Malam pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti,
dan berkata kepada mereka, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan mengucap syukur dan dengan mengingat akan perkataan Tuhan serta mengingat akan pengorbanannya, mari kita terima dan kita makan tubuh Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawan air anggur di atas kepala saudara dan hormatilah darah Tuhan bagi kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, inilah cawanku. Inilah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan mengucap syukur dan dengan mengingat akan perkataan Tuhan dan mengingat akan pengorbanan yang di atas kayu salib, mari kita terima dengan iman dan dengan penuh hormat darah Tuhan bersama. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala sejenak. Kita berdoa kepada Tuhan. Saudara yang sakit hari ini, jadilah sembuh oleh bilur-bilurnya. Saudara yang sakit hari ini jadilah sembuh oleh karena kuasa darah Yesus. Saudara yang lemah jadilah kuat karena darah Yesus dan tubuh Kristus menyatu dalam hidup saudara. Hiralabaya sikinaralabaya sandaralabaya. Kau yang dalam pergumulan berat, kau yang menjalani kehidupan yang sulit hari-hari ini, Tuhan memberikan kekuatan. Hamba berdoa Tuhan kasih karunia Allah turun atas kehidupan mereka. Sekali lagi Tuhan, saudara-saudara kami yang sakit, bahkan sakit COVID sekalipun, Tuhan oleh bilur-Mu, oleh darah Yesus, kami imani, kami percaya mereka disembuhkan hari ini Tuhan. Mereka yang lemah, hari ini dikuatkan, menjadi kuat di dalam Tuhan, menjadi mampu, menjadi bersemangat, imannya menjadi teguh kuat di dalam Engkau. Mereka yang mengalami jalan buntu, oleh kasih karunia-Mu Tuhan membuka jalan bagi mereka. Dan kami percaya kalau Tuhan yang membuka tidak ada yang bisa menutupnya. Karena itu Tuhan, berkati umat-Mu, kami yang sudah mendengar firman Tuhan, biar firman itu tertanam kuat dalam hidup kami. Kami yang sudah menerima perjamuan Tuhan, biar perjamuan ini mendatangkan kasih karunia kembali atas hidup kami. Berkati kami semuanya. Kami mengucap syukur Tuhan. Ya, berkat ini melimpah atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal pengumuman, mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Saya persilakan tim puji. Ya, sekali lagi kita akan memuji, mengagungkan Tuhan. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan, kita semua lebih dari pemenang oleh karena darah Yesus telah menebus dan menyelamatkan setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah dengan setia beribadah, juga baik jemaat ACS maupun juga anak-anak Tuhan dari berbagai daerah yang lain, dari wilayah yang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara-saudara, saya berharap ini suara saya bisa terdengar dengan baik ya. Oke. Nah, hari ini saya mengucapkan juga terima kasih buat semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pelayanan hari ini atau ibadah hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya, baik pelayan-pelayan mimbar yang saudara bisa melihatnya, maupun pelayan multimedia yang tidak kelihatan di kamera. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih buat pelayanan yang luar biasa, dan kepada pengurus gereja dan staf pastoral yang sudah bekerja demikian rupa, Tuhan memberkati. Dan kekasih-kasih Tuhan, dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara jemaat Tuhan yang telah menabur untuk pekerjaan Tuhan, ya, khususnya yang pertama untuk pembangunan lantai dasar, ya, lantai dasar sudah buat taburan-taburan yang diberikan. Tuhan memberkati. Lalu kemudian juga mengucapkan terima kasih saya sampaikan kepada saudara-saudara yang telah menabur untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena COVID. Yang minggu lalu saya umumkan kita mengumpulkan dana untuk pembelian vitamin dan bantuan-bantuan yang lain. Terima kasih banyak saudara-saudara yang sudah menabur untuk pembelian vitamin, pembelian sembako, ya, buah-buahan, dan juga oksigen. Saudara-saudara, saya ingin beritahukan bahwa gereja menyediakan standby oksigen untuk darurat. Jadi kalau seandainya ada di antara keluarga kita, maksudnya untuk jemaat Tuhan yang terkena COVID, lalu kemudian mengalami sesak napas, maka kita menyediakan oksigen darurat. Maksudnya darurat itu adalah pertolongan pertama. Jadi karena tabungnya hanya ada satu, maka kita sediakan untuk darurat saja. Jadi kami akan pinjamkan sementara, setelah itu setelah di pertolongan pertama, lalu nanti silakan untuk pasien atau keluarga pasien untuk mencari oksigen selanjutnya. Karena ini harus standby di gereja, karena beberapa anggota jemaat banyak, saudara, ya, kita perlu berdoa juga. Info terbaru itu Ibu Mehwa itu mama dari Bapak Loho, itu positif. Lalu kemudian saudara Awin atau Marlin itu juga terkena positif juga, dan beberapa yang lain masih isolasi mandiri, sehingga kita perlu standby tabung oksigen, ya, saudara-saudara. Nah, lalu kemudian saya ingin mendorong kepada jemaat-jemaat Tuhan yang belum vaksin,
saudara segeralah cari informasi, tanya kepada RT, RW, saudara-saudara tanya kepada yang lain. Nah, informasi di mana bisa vaksin, karena vaksin ini sedang digencar-gencarkan, mengingat kota Samarinda, saudara-saudara, itu varian Delta sedang naik. Jadi saya dorong, saudara tidak perlu takut, vaksin itu bukan dari antikris. Jadi sekali lagi, vaksin bukan antikris, saudara-saudara. Justru kalau saudara tidak mau vaksin, nanti kalau saudara mau terbang kemana-mana, saudara tidak bisa terbang. Ya, karena sekarang syarat utamanya harus sudah vaksin. Dan mungkin juga ada berbagai kegiatan yang lain, itu syaratnya harus sudah vaksin. Karena itu saya dorong kepada saudara yang belum vaksin untuk segera melakukan vaksin. Itu gratis. Kalau saudara mau bayar juga ada yang berbayar, tapi saran saya yang gratis saja, saudara-saudara. Ya. Nah, lalu kemudian yang terakhir, kita masih melaksanakan ibadah online, saudara-saudara. Ya, ibadah online sampai dengan pertengahan Agustus ini, sambil nanti melihat situasi dan kondisi seperti apa. Nah, nanti kami akan segera informasikan kepada saudara perkembangan-perkembangan yang terjadi. Karena itu ikutin terus pengumuman-pengumuman yang disampaikan melalui grup WhatsApp. Nah, itu saja yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Joko yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan para pelayan mimbar yang sudah melayani, pelayan multimedia. Tuhan memberkati kita. Maju terus dalam Tuhan dan terus semangat. Mari kita akan tutup di dalam doa bersama-sama. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami ingin mengembalikan segala hormat, pujian, syukur, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau yang telah melawat kami, Engkau yang telah memberkati kami. Saat kami menaikkan pujian penyembahan, hati kami dikuatkan, hati kami diteguhkan, karena kami punya Allah yang luar biasa. Saat kami mendengar firman-Mu, kami merasakan kuasa firman itu terimpartasi bekerja dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani, Bapak Pendeta Joko Lelono bersama dengan keluarga. Semua tanggung jawab pelayanan yang diembannya, Tuhan memberkati. Tuhan pelihara, Tuhan jaga senantiasa. Juga para pelayan-pelayan mimbar, WL Singer, pemain musik, tim multimedia, semuanya Tuhan. Kami berdoa biarlah kasih karunia dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Berikan kesehatan selalu sehingga mereka tetap bisa melayani dengan baik. Dan demikian juga Tuhan, semua umat Tuhan yang sudah beribadah hari ini dan menerima perjamuan Tuhan, diberkati tanpa kecuali ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa buat kota Samarinda, kami berdoa buat Kalimantan Timur, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan, kami minta anugerah-Mu, kami minta belas kasihan-Mu. Curahkanlah belas kasihan Tuhan, agar pandemi ini segera berlalu ya Tuhan, agar pandemi segera berakhir. Berkati pemerintahan bangsa kami yang berusaha sedemikian rupa kerasnya untuk Tuhan mengatasi pandemi ini. Bapa surga, berkati para tenaga kesehatan, para medis, dokter, suster, dan lain-lain. Para relawan Tuhan yang bekerja sedemikian rupa, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Siang hari ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam kondisi sakit. Ada Pak Marsudi yang masih dalam kondisi sakit Tuhan, ada Pak Yukman, ada Tuhan Ibu Mewa, ada juga Tuhan Saudara Alwin Tuhan, dan beberapa anak-anak Tuhan yang lain yang hamba-Mu tidak sebutkan satu persatu, anggota dari jemaat Tuhan yang ada di AKP Church Samarinda. Tuhan, kami minta lawatan Tuhan, kami minta jamahan Tuhan, kami minta pemulihan dari Tuhan. Darah Yesus menyembuhkan, memulihkan hidup mereka. Tuhan, berikan kekuatan kepada keluarga Tuhan, anggota keluarga yang lain Tuhan, lindungi mereka yang tidak terpapar Tuhan, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong jamah setiap kami ya Tuhan. Berdoa segala usaha pekerjaan umat Tuhan diberkati, bisnis usaha mereka diberkati, sekolah kuliah mereka diberkati, apapun yang mereka kerjakan di tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan yang membuatnya berhasil. Terima kasih Bapak, semua rencana kami, pelayanan kami, keberadaan kami serahkan dalam tangan pemeliharaan Tuhan hari ini dan selama-lamanya. Mari kekasih Tuhan, angkat kedua tangan kita kepada Tuhan, dan kita berdoa seperti Tuhan mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah
membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya kekasih Tuhan, hari ini terimalah berkat, anugerah, kasih sayang, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih, kemurahan, belas kasihan dan kasih karunia serta keselamatan yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan memberkati, menyertai kehidupan kita, sehingga hidup kita diberkati, kesehatan kita diberkati, keluarga rumah tangga kita diberkati, semua usaha pekerjaan bisnis kita diberkati, sekolah kuliah kita, sekolah kuliah anak-anak kita juga diberkati oleh Tuhan. Hari-hari kita diberkati, keuangan kita diberkati, semua dicukupkan oleh Tuhan. Masa depan kita diberkati, rencana-rencana kita diberkati, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Semua diberkati berkata, amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Dan mari kita naikkan satu pujian. Setelah itu kita saling menyapa satu dengan yang lain. Silakan tim pemuji. Walau badai hidup menerpaku, aku selalu percaya firman-Mu. Saat aku selalu mengandalkan-Mu, aku pasti sanggup. Walau badai hidup menerpaku, aku selalu percaya firman-Mu. Saat aku selalu mengandalkan-Mu, aku pasti sanggup. Badai hidup menerpaku, aku selalu percaya firman-Mu. Saat aku selalu mengandalkan-Mu, aku pasti sanggup. Saat aku selalu mengandalkan-Mu, aku pasti Happy Sunday semuanya. Selamat hari Minggu. Jaga kesehatan. Tuhan memberkati semuanya. Shalom. Happy Sunday, happy Sunday. Selamat hari Memberkati Minggu. semua, sehat-sehat. Semuanya. God bless. God bless, God bless. Semuanya, Bapak Ibu. Selamat hari Minggu.